Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dengan saya, dan pada saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Oke, kalau kita sering mendengar dan sering melihat bahwa banyak orang yang berkata bahwa ketika kita mengikut Tuhan pasti kita diberkati Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ironinya, kalau kita mengikut Tuhan, penderitaan, kesukaran, masalah-masalah jadi bagian juga dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar, kita sering melihat, bahkan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan sering katakan bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, akan tetap naik dan bukan turun. Tapi faktanya, kita sebagai orang Kristen akan mengalami masalah-masalah yang sukar. Bahkan Yesus sendiri berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu berbicara tentang penderitaan yang wajib dialami oleh sebagai orang Kristen. Mari sama-sama kita lihat dalam kitab 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Di situ dicatat, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekali lagi saya bacakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah. Ini bukan hanya sekedar berbicara tentang orang Kristen yang gampangan. Ini bukan hanya sekedar berbicara tentang orang Kristen yang asal-asalan. Tapi ini berbicara tentang orang Kristen yang benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di sini dicatat bahwa akan menderita aniaya. Tapi pada saat ini saya ingin katakan, bagaimana cara kita meresponi ketika kita mengalami masalah-masalah yang kita sering mengakui bahwa kita adalah orang Kristen? Apakah kita tetap terus bertahan? Atau justru pergi meninggalkan Tuhan? Terlalu banyak orang-orang Kristen yang ketika mengalami masalah, mengalami kesukaran-kesukaran, dia lebih memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan. Ada terlalu banyak orang Kristen ketika mengalami masalah, putus asa dan lari meninggalkan Tuhan. Tapi mari sama-sama coba kita melihat apa alasan sehingga banyak orang jatuh. Apa alasan sehingga banyak orang menyerah. Apa alasan sehingga banyak orang gagal dalam pengiringannya akan Tuhan. Alasannya ini, mari kita baca dalam ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Banyak orang Kristen, firman Tuhan hanya sekedar jadi pengetahuan saja. Terlalu banyak sekali orang Kristen datang ke gereja, datang ke tempat ibadah, mendengarkan firman Tuhan, masuk di pikiran, tapi tidak menjadi pegangan. Sehingga ketika badai datang, masalah datang, kesukaran-kesukaran datang, dia putus asa. Sehingga ketika hal-hal yang sulit terjadi dalam kehidupannya, dia memilih untuk meninggalkan Tuhan. Itu alasannya. Karena kenapa? Karena tidak menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan. Firman Tuhan yang saya katakan tadi itu benar. Bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Akan tetap naik dan bukan turun. Kita akan hidup berlimpah. Kita akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan sanggup menolong setiap permasalahan-permasalahan kita. Firman Tuhan itu jangan hanya sekedar jadikan itu pengetahuan saja. Tapi jadikan itu sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun kita mengalami masalah, kita akan tetap terus pegang dan mampu berkata bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Terlalu banyak orang Kristen yang lebih memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan. Karena pada dasarnya ketika dia mengalami sebuah masalah, sekalipun dia tahu bahwa Tuhan sebenarnya sanggup menolong dia, tapi dia lebih memilih untuk pergi. Karena seakan-akan masalah yang dihadapi sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tapi orang yang memegang kebenaran firman Tuhan, sekalipun dalam lembah yang kelam, sekalipun dalam masalah-masalah yang kelihatannya sudah tidak ada lagi jalan keluar, dia akan tetap mampu berkata bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Bahwa setiap permasalahan yang dihadapi, dia pasti sanggup melewatinya bersama dengan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang memegang kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang memegang kebenaran firman Tuhan akan mampu berkata bahwa sehabis hujan, sehabis badai, pasti ada pelangi dalam kehidupannya.
pasti ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita jangan hanya sekedar jadikan firman Tuhan sebagai pengetahuan saja, tapi pegang kebenaran firman Tuhan itu, jadikan itu sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Sekalipun badai menghampiri kehidupan kita, kita akan tetap berkata bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Oke, puji Tuhan, ini yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.